Bagaimana zikir la ilaha illallah menjadi zikir untuk membuka pintu rezeki. Bagaimana zikir la ilaha illallah, tadi sudah paham ya tentang mengapa kok zikirnya la ilaha illallah ketika kita sedang dapat masalah. Pertanyaan selanjutnya Mas, sehingga efektivitas, kita sebut efektivitas ya, dari zikir la ilaha illallah tergantung ke dalam buku ini. Webinar ini akan mengajarkan, kita akan belajar bersama, masuk ke ruang hakikatnya. Kita selami bersama-sama. Nah, nanti bener Mas Jawahir tadi, kalau teman-teman hanya zikir la ilaha illallah pakai lisan, nggak usah ikut webinar, nggak usah beli buku. Ya, nah, sehingga nanti pertanyaannya, siapa saja yang harus zikir la ilaha illallah? Ya, yang la ilaha illallah adalah zikir kerinduan. La ilaha illa anta adalah zikir perjumpaan, pertemuan. Zikir la ilaha illa ana adalah zikir kefanaan. Lalu bab 4 prosedurnya. Nah, jadi di bab 4 di halaman 31 ada prosedur zikir 3 level la ilaha illallah itu. Nah, setelah di bab 4 kita belajar tentang bagaimana mendalami hakikat la ilaha illallah, baru nanti di bab 5, 6, 7 kita masuk ke zikir yang bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir la ilaha illallah. Ya. Baik, kawan Sufi dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai ngaji panduan praktis zikir la ilaha illallah, akan sedikit kami sampaikan pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia mengenai event di bulan Februari, tanggal 8 Februari hari Ahad pukul 20.00, yaitu webinar ya Pak, webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Baik, apa kita lanjut aja mengajinya langsung? Ya, nanti untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan Mas Jawahir di akhir sesi ya. Nah, kita bahas dulu ya, biar nanti teman-teman yang ikut webinar zikir la ilaha illallah sudah punya gambaran. Sehingga kalau ikut sudah tahu kira-kira yang dipelajari apa. Nah, kira-kira jika tertarik atau berminat, teman-teman bisa ikut. Nah, kalau kira-kira tidak tertarik, teman-teman nanti mungkin bisa mengikuti di event yang lain ya. Ya, jadi biar gini, ibarat orang melakukan sesuatu itu tidak membeli kucing dalam karung lah. Sehingga tahu apa yang mau dipelajari ya. Jadi kalau sehingga teman-teman tahu nanti kira-kira di dalam buku praktis zikir la ilaha illallah itu yang diajarkan apa. Ya baik, saya akan membahas secara umum Mas Jawahir ya. Intinya begini, Mas Jawahir kemarin nyebut bahwa zikir la ilaha illallah itu zikir langit untuk masalah bumi ya. Iya betul. Jadi orang itu hidup kan seringkali dihadapkan dengan situasi atau masalah tertentu ya Mas Jawahir ya. Dengan usianya masing-masing. Nanti kalau usia seperti Mas Jawahir, masalahnya begini. Masalahnya kan perjodohan, kuliah, nyari pekerjaan. Nanti kalau sudah mulai berumah tangga, hubungannya problemnya ekonomi, problem anak, problem mertua. Nanti kalau sudah usia kayak saya ini, anak-anaknya sudah remaja, punya problematika sendiri. Nanti kalau sudah sepuh, problematikanya sudah sendiri. Tubuh sudah mulai melemah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berharap bahwa hidup itu tidak bermasalah. Ya, hidup itu akan selalu dihadapkan secara egoistik itu selalu bermasalah. Nah, lalu bagaimana zikir la ilaha illallah niku akan mendampingi kita di dalam menjalani persoalan atau menghadapi persoalan hidup kita? Karena zikir ini, zikir la ilaha illallah itu kan afdolu zikir. Zikir paling afdol. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, itu semua adalah anaknya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini zikir paling afdol, paling penting. Nanti kita waktu webinar, apalagi yang punya bukunya, nanti bisa mempraktekkan bagaimana zikir la ilaha illallah akan membantu kita menghadapi persoalan hidup. Nah, misalnya saya beri contoh di bab 7. Ya, di bab 7 itu saya beri contoh. Bagaimana zikir la ilaha illallah
menjadi zikir untuk membuka pintu rezeki. Bagaimana zikir la ilaha illallah digunakan bagi yang sedang sakit. Bagaimana zikir la ilaha illallah memperbaiki hubungan dengan pasangan. Bagaimana zikir la ilaha illallah agar anak berubah lebih baik. Bagaimana zikir la ilaha illallah dalam pencarian jodoh. Nah, ini kan persoalan Mas Jawair kalau ini. Persoalan saya, maksudnya persoalan sampean. Bagaimana zikir la ilaha illallah mendapatkan pekerjaan. Oh, iya. Nah, itu Mas Jawair dan kawan-kawan yang mau wisuda itu. Bagaimana zikir saat pasangan selingkuh. Betul. Atau dikhianati lah, kira-kira begitu. Bagaimana zikir orang dagang, penglaris. Zikir penglaris. Zikir saat dibenci orang, difitnah, ya itu. Atau zikir bagi yang menginginkan mendapatkan keturunan. Zikir la ilaha illallah ya. Iya. Bagaimana zikir agar murid rajin belajar. Nah, misalnya Mas Jair ini seorang guru. Bagaimana zikir agar murid-murid itu rajin belajar. Bagaimana ya, Pak? Ya, bagaimana agar karir pekerjaan lancar. Bagaimana zikir la ilaha illallah itu mendampingi mereka yang tubuhnya gampang lelah. Bagaimana zikir la ilaha illallah itu bagi orang yang overthinking. Bagaimana zikir la ilaha illallah untuk kelancaran studi misalnya. Ada contoh banyak di situ. Dan sebenarnya bukan hanya contoh ini. Semua problematika itu bisa didampingi dengan zikir la ilaha. Semua problem fisik bisa didampingi dengan zikir la ilaha illallah. Problem psikologis bisa didampingi dengan zikir la ilaha illallah. Nah, kalau rohaniyah apalagi? Nah, ya, jadi nanti teman-teman akan belajar tentang itu. Tetapi, ya ini saya kasih tetapi. Nah, tetapi ini ya. Bukan yang diajarkan bukan zikir la ilaha illallah berapa kali, bukan. Bukan jumlahnya ya. Bukan jumlahnya. Bukan hitungannya. Bukan hitungannya. Nanti jangan-jangan teman-teman bayangannya, imajinasinya, oh nanti kalau mencari jodoh zikir la ilaha illallah 111 kali misalnya. Kalau apa namanya? Untuk tubuh agar tidak gampang lelah sekian, agar karirnya bagus sekian kali, bukan. Yang diajarkan bukan jumlah. Nah, ini yang saya maksud agar teman-teman tidak salah paham dan ini seperti membeli kucing dalam karung gitu. Jadi kalau teman-teman membayangkan jumlahnya, enggak, di buku ini enggak ada jumlahnya. Enggak ada jumlahnya. Tidak diajarkan jumlah, tidak diajarkan secara fisik bagaimana gerakannya bagaimana itu ya. Tidak diajarkan itu walaupun itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Tetapi di dalam panduan praktis zikir lafaz la ilaha illallah tidak menggunakan kuantitas. Nanti yang kita ajarkan adalah kualitas zikirnya. Kalau jumlahnya nanti teman-teman ya udah mencari ijazah dari kiai, dari gurunya gitu boleh. Atau senyamannya mungkin. Atau senyamannya boleh. Tetapi kalau di dalam buku panduan praktis zikir la ilaha illallah ini tidak ada Mas? Tidak ada jumlah hitungannya. Jumlah hitungannya yang pasti, yaitu terserah sampean masing-masing. Jadi nanti misalnya zikir la ilaha illallah 30 menit nanti sudah diajarkan di di bab 7 ya, di bab 7 itu sudah diajarkan tentang praktek zikir la ilaha illallah untuk masalah sehari-hari. Tetapi itu bukan mengajarkan jumlah la ilaha illallahnya. Ya, nanti jangan sampai teman-teman nanti keliru. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk menghayati mengapa demikiannya. Mengapa zikir la ilaha illallah kok bisa menjadi salah satu ikhtiar kita, ikhtiar ruhaniyah pada saat kita sedang menghadapi masalah. Ya, mengapa demikian? Kenapa ya? Nah, mengapanya? Ini saya urut dulu ya Mas Jair, biar teman-teman logis dan paham dan alur berpikirnya jelas. Alur berpikirnya, kalau orang penelitian itu kerangka pikirnya jelas. Nah, begini. Orang kalau ingin sedang dapat masalah, inginnya dapat jalan keluar ya Mas ya. Iya. Nah, yang memberikan jalan keluar itu seringkali menurut kita itu ego kita. Kalau saya punya masalah, pikiran saya akan menemukan jalan keluarnya. Kalau saya punya masalah, ilmu saya yang akan menemukan jalan keluar. Kalau saya punya masalah, saudara saya. Insting saya saudara saya, backing saya, guru saya, anak saya, tetangga saya, sahabat saya, mikirnya gitu. Nah, dengan zikir la ilaha illallah itu nanti menggeser pemahaman itu. Kan kalau kita mau bicara lebih hakiki, lebih hakikat.
yang menyelesaikan masalah kita itu siapa? Nah, kan Allah. Yeah. Nah, zikir la ilaha illallah adalah membawa kita kepada kesadaran itu. Bahwa pada saat kita punya masalah, sesungguhnya yang bisa memberikan jalan keluar itu Allah. Nah, itu rumus ya, rumus sufinya. Kan rumus sufi. Teman-teman kalau melihat podcast kita tentang penyelesaian masalah cara sufi kan itu kuncinya. Yeah. Menggeser kesadaran dari aku ke aku besar. Yakni dengan la ilaha illallah. Apalagi kemarin yang teman-teman yang sudah mengamalkan Kanjul Arsy kemarin ya, doa Kanjul Arsy yang sudah kita posting, sudah saya buat maknanya apa. Maknanya. Nah, dan kalau yang ingin dapat filenya bisa menghubungi Tasawuf Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Qur'an. Tadi rumus bahwa yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Nah, sekarang di Al-Qur'an. Teman-teman sudah sangat populer ya, ayat ini. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Mayyattaqillaha, barang siapa bertakwa, yaj'al lahu, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga-duga. Nah, kuncinya adalah takwa. Jadi kalau masalah kita ingin diselesaikan oleh Allah, kuncinya takwa. Takwa itu apa nanti gitu? Iya. Nah, ya. Takwa itu gimana sih? Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki min haitsu, dari arah yang la yahtasib, enggak diduga-duga. Artinya penyelesaian masalah itu dari Allah, bukan dari ego kita gitu. Kalau dari ego kita kan min haitsu yahtasib, sesuatu yang bisa kita hitung, bisa kita bayangkan, bisa kita perkirakan. Tetapi nanti penyelesaian masalah sama rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang enggak diduga-duga. Syaratnya takwa. Nah, sekarang kita bahas takwa. Tentu teman-teman sudah sangat populer. Takwa itu imtitsalul awamir wajibtanabun nawahi, kan gitu ya. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Oke. Tetapi hari ini kita akan melihat dari dimensi yang lain. Dimensi ketakwaan. Itu kan dimensi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi syariat ya. Nah, sekarang kalau kita membaca kitab-kitab tasawuf, kalimatut taqwa la ilaha illallah. Kalimah takwa itu la ilaha illallah. Artinya ketakwaan adalah la ilaha illallah itu. Kalau orang sering membaca la ilaha illallah, berarti dia sedang mendekati level ketakwaan. Sedang mendekati ya. Iya, kan zikir. Iya. Karena takwa itu suasana batin. Zikir itu upaya untuk mendekati suasana batin itu. Jadi dengan zikir la ilaha illallah, maka kita mendekati ketakwaan. Padahal janjinya Allah, kalau yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka. Nah, itu logikanya. Ya, logika nakliyah dan akliyahnya. Ya, logika nakliyah dan akliyahnya. Nakliyahnya yaitu mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus kalimatut taqwa la ilaha illallah. Nah, sehingga kita bisa menyebut zikir la ilaha illallah adalah keajaiban yang mengubah hidupmu. Yang mengubah adalah bukan ego. Yang mengubah adalah sumber dari ego. Yaitu aku yang hanya besar. Sehingga la ilaha illallah. Nah, ini yaitu logika, kan logis ya Mas ya. Saya kira sudah sangat logis. Alurnya jelas banget itu tadi itu. Alurnya sudah jelas. Kita punya masalah. Ingin jalan keluar. Jalan keluar, ego sudah mentok. Padahal Allah menjanjikan kalau yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki yang enggak diduga-duga. Biar bertakwa, zikirnya la ilaha illallah. Nah, jelas ya? Jelas loh. Berarti jelas. Berarti la ilaha illallah adalah jaminan ruhaniyah. Jaminan ruhaniyah ya? Ya, ingat-ingat jaminan ruhaniyah loh. Jaminan dari Allah, bukan jaminan ego. Nah, ini orang sering salah paham. Salah paham. Nanti kalau jaminan ego repot itu. Katanya Allah, kok keinginanku. Loh, itu egoistik itu. Ini jaminannya jaminan ruhaniyah. Ya.
Nah, sehingga saya kira matok ya. Matok itu maksudnya klop. Cocok, klop. Bahwa kalau saya tulis di sini panduan zikir la ilaha illallah adalah keajaiban yang mengubah hidupmu, ya artinya akan memberikan jalan keluar. Itu klop secara nakliyah. Ya maksudnya klop secara teks-teks agama. Tekstualnya jelas. Ya teksnya jelas memang. Bayaninya jelas. Dan yang mengucap, yang menjanjikan Allah. Kan Al-Qur'an. Itu kan apa? Mayattaqillaha yaj'alu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu kan ayat suci. Nah, kalau nggak percaya, ya sudah, nggak apa-apa juga. Tetapi secara nakliyah jelas begitu ya. Nah, baik. Tadi sudah paham ya tentang mengapa kok zikirnya la ilaha illallah ketika kita sedang dapat masalah. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Apakah sekedar diucapkan? Nah, iya, kan gampang la ilaha illallah kayak bilang kemarin itu. Iya kan gampang. Nah, ngapain? Ada webinarnya atau ada webinarnya kan baca buku. Nah, sekarang begini. Kalau kita ingin berzikir itu kan levelnya banyak. Nah, ini yang perlu diketahui nih. Kan ada, kalau kita baca Syekh Abdul Qadir Jailani, zikir itu kan ada level, ada zikir khaufi, akwal khaufi, ada zikir ada apa? Zikrul lisan, ada zikrul nafasi, ada zikrul korbi, ada zikrul ruhi, ada apa? Zikrul khaufi, zikrul akwal khaufi, itu kan tahapannya banyak. Kalau kita hanya berhenti di zikrul lisan, berarti kita masih di permukaan. Ibarat HP masih di casing. Masih ditutupnya ini, bahkan belum belum buka. Sehingga efektivitas, kita sebut efektivitas ya, dari zikir la ilaha illallah tergantung kedalamannya. Seberapa dalam kita masuk ke dunia hakikatnya. Hakikatnya la ilaha illallah itu apa? Nah, sederhananya begini, ini kasarannya ngomong Mas ya, maksudnya biar mudah dipahami. Kalau sekedar ngucap la ilaha illallah, burung beo bisa. HP bisa juga. Bisa. HP bisa nggak? Bisa. Nah, saya buka YouTube langsung la ilaha illallah 1 jam non-stop. Bisa. HP bisa mengucap la ilaha illallah. Burung beo bisa mengucap la ilaha illallah. Bedanya kalau dengan manusia adalah rasa yang menyertai. Nah, padahal Mas, rasa itu lebih kuat daripada energi raga. Sehingga penghayatan la ilaha illallah lebih penting daripada pengucapan la ilaha illallah. Bukan nggak penting ya. Itu salah lagi. Berarti yang salah paham loh. Penting. Siapa bilang nggak penting? Penting. Tetapi yang lebih penting. Lebih afdol. Penghayatan zikir la ilaha illallah lebih penting daripada pengucapan la ilaha illallah. Pengucapan la ilaha illallah itu ibadah baik. Sambil ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa, Mas. Untuk pahala tetap baik. Tetapi kita harus masuk lebih dalam. Ya, masa kita cuma di depan pintu, mau bertamu, kalau mau mengenali seseorang, kita harus masuk ke ruang tamunya. Iya kan? Nanti kalau lebih dalam lagi, masuk ke ruang keluarganya. Kalau lebih dalam lagi, masuk ke kamarnya. Masa di depan perpustakaan doang, nggak masuk perpustakaan. Nah, kan gitu. Kalau teman-teman hanya mengucap, namanya zikrul lisan, teman-teman hanya di depan pintu. Tidak masuk ke ruangnya. Zikrul lisan itu penting untuk membawa masuk. Ya. Makanya kalau ada orang sholat pakai usolli. Usolli niat kan bukan usolli, bukan ucapan usolli. Niat itu di dalam hati. Tapi pakai usolli kenapa? Agar menuntun hati kan gitu. Jadi kalau orang usolli hatinya nggak tertuntun, malah mubadir, sholatnya nggak sah malah. Iya kan? Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Baca usolli bahkan ada yang bilang sunnah. Tetapi kalau usollinya tidak hadir di dalam hati, kan niatnya nggak sah sholatnya. Wong niat itu fil qalbi. Nah, sehingga zikir la ilaha illallah itu sebenarnya lisan ya, zikir lisan itu baik. Dalam rangka menuntun hati. Inilah sebenarnya hakikatnya. Nah, buku ini, webinar ini akan mengajarkan, kita akan belajar bersama masuk ke ruang hakikatnya.
Kita selami bersama-sama. Kita selami bersama-sama. Nah, nanti bener Mas Jawahir tadi, kalau teman-teman hanya zikir la ilaha illallah pakai lisan, nggak usah ikut webinar, nggak usah beli buku. Ya, semua orang bisa. Bisa, semua orang bisa. Anak-anak umur 4 tahun, 3 tahun sudah bisa. Kalau itu ya. Nah, tetapi kita nanti akan belajar detail. Nah, detail, apalagi yang membeli bukunya akan belajar detail tentang hakikat la ilaha illallah. Nah, saya kira gatok ya. Dari awal tadi saya sudah menuntun cara berpikir kita agar konsep di pikiran kita ini jelas. Mengapa kalau saya dapat masalah kok banyak-banyak zikir la ilaha illallah? Karena tadi kalau kamu zikir la ilaha illallah, kamu mendekati ketakwaan. Kalau kamu semakin dekat dengan ketakwaan, masalah semakin dekat terselesaikan. Karena janjinya Allah, barang siapa yang bertakwa, mayyataqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, sehingga nanti pertanyaannya, siapa saja yang harus zikir la ilaha illallah? Ya, yang merasa punya masalah. Ya semua. Masalah fisik, masalah psikologis, masalah sosial, masalah apa saja, apalagi ruhaniyah ya, merasa spiritual. Nah, secara spiritual kita ingin semakin dekat dengan Allah, apalagi itu. Nah, sehingga teman-teman yang merasa ini ya, logika yang kita bangun ini, kok gatok. Nah, berarti ya cocok. Jadi teman-teman bisa memahami latar belakang dari buku ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia hakikatnya. Nah, gini. La ilaha illallah itu kalau ibarat bawang, Mas. Ibarat bawang ya. Itu dikupas demi kupas, dikupas demi dikupas, satu-satu dikupas. Akhirnya nanti yang muncul air mata. Nah, jadi pemahaman penghayatan paling besar nanti menghasilkan air mata kesahduan. Nah, itu dikit la ilaha illallah. Air mata kenikmatan. Nah, secara sederhana di dalam literatur kesufian, Mas Jawahir, zikir la ilaha illallah itu ada 3 level. Nah, ini nanti yang kita bahas dan kita praktekkan. Jadi bukan hanya nanti dibahas di webinar, bahkan kita praktekkan. Bahkan ada audionya. Ada audio, 20 audio yang akan mendampingi teman-teman, membantu teman-teman untuk masuk ke dunia hakikatnya. Nah, makanya tadi saya bilang di buku ini tidak ada jumlah. Oh, la ilaha illallah sekian kali, nggak ada ya. Memperbanyak itu maksudnya bukan memperbanyak secara jumlah loh. Memperbanyaknya secara hakikatnya, secara kualitas, bukan kuantitasnya. Jadi audio itu nanti, audionya itu buat apa? Audio untuk menghayati kedalaman la ilaha illallah. Nah, contoh ini. Contoh. Di dalam literatur kesufian, zikir la ilaha illallah itu 3 level. Pertama, la ilaha illallah. Ya, kan ada di ayat Al-Qur'an. Ada la ilaha illa anta. Ada la ilaha illa huwa, ada la ilaha illa anta, ada la ilaha illa ana. Nah, itu disebut juga dalam Al-Qur'an. Semua teks ini ada teksnya. La ilaha illa huwa ada, la ilaha illa anta ada, la ilaha illa ana ada. Dan ini sebenarnya seperti kupasan bawang tadi. Yang paling luar, jangan nyebut tidak penting loh ya, walaupun paling luar. Karena luar itu menjaga kedalaman. Iya kan? Seperti cover menjaga bukunya. La ilaha illa huwa itu seperti cover ini. Menjaga bukunya. Dia menjaga kertas, bukunya. menjaga tulisannya. Lebih atau kertas lagi. Menjaga tulisannya. Kalau nggak ada cover, wah nanti ini cepat rusak. Ini apalagi kertasnya, kertas apa ini? Kertas book paper ya. Kan bukunya ini kertasnya kertas book paper. Nanti kalau nggak ada covernya ini, menguning nanti tembelong-tembelong gitu. Nah, jadi cover la ilaha illa huwa itu jangan disepelekan. Ya, jangan disepelekan karena dia menjaga kedalaman. Nah, la ilaha illallah itu gini, Mas. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia. Nah, kalau Mas Jawahir belajar bahasa, kalau bahasa Arab ya, ada mutak, ada goib, ada yang goib, yaitu Dia. Ada yang kamu yang diajak ngomong, ada yang aku, mutakalim. Jadi ada, kalau orang bahasa Indonesia ya, ada orang ketiga, ada orang kedua, ada orang pertama. Ada dia, ada kamu, ada aku. Nah, dia, kalau dia kan jauh, Mas. Iya, dia di sana. Dia itu sesuatu yang
tidak kita akses langsung. Dia itu masih di sana, kita nggak bisa mengakses. Nah, zikir la ilaha illallah adalah zikir orang yang sedang sadar, orang yang sedang mencari, orang yang sedang rindu. Dia gimana ya? Zikir kerinduan. Iya, zikir kerinduan. Nah, zikir la ilaha illallah adalah zikir kerinduan. La ilaha illa anta adalah zikir perjumpaan. Jumpa. Zikir la ilaha illa ana adalah zikir kefanaan. Fana. Saya menjaga kata-kata, karena nanti kalau disalahpahami repot. Misalnya saya maknani zikur peleburan, akan-akan lebur itu dua hal yang sama levelnya lalu lebur. Nah, itu keliru. Nah, makanya saya lebih nyaman dengan zikir kefanaan. Saya ulang ya. La ilaha illallah adalah zikir kerinduan. La ilaha illa anta adalah zikir perjumpaan, pertemuan. Zikir la ilaha illa ana adalah zikir kefanaan. Yang paling dalam itu la ilaha illa ana. Tapi sebelum jadi la ilaha illa ana, kita harus melewati la ilaha illallah. Ya, sehingga nanti di buku ini ya, hakikat 3 level menuju puncak tauhid halaman 25 kita akan mengajarkan teorinya yang sudah saya ringkes ini tadi. Lalu bab 4 prosedurnya. Nah, jadi di bab 4 di halaman 31 ada prosedur zikir 3 level la ilaha illallah itu. Nah, sekali lagi bukan jumlahnya, tetapi penghayatannya. Jadi buku ini tuh riyadhah penghayatan. Menghayati la ilaha illallah itu gimana? Agar la ilaha illallah masuk ke darah daging kita. Menghayati la ilaha illa anta bagaimana? 30 menit nanti. Nanti ada audionya ya, ada 20 audio termasuk audio ini. Audio pendampingan zikir la ilaha illallah. 30 menit audio pendampingan la ilaha illa anta. 30 menit pendampingan zikir la ilaha illa ana. Lalu nanti ada zikir langsung 3-nya. Nah, itu ada 30 menit juga. Itu penghayatan. Ya. Zikir bukan jumlah. Jadi nanti kualitas zikir kita tidak ditentukan oleh jumlah, tetapi kedalaman hakikat yang kita rasakan. Nah, itu ya. Nah, setelah di bab 4 kita belajar tentang bagaimana mendalami hakikat la ilaha illallah, baru nanti di bab 5, 6, 7 kita masuk ke zikir yang bagaimana saat kita dapat masalah. Nah, baru-baru itu. Nah, sehingga zikir ini insya Allah ya, zikir la ilaha illallah ini jadi bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bagaimana kita merasakan la ilaha illallah. Ya, saya ulangi ya, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi bagaimana kita merasakan la ilaha illallah. Dan kalau rasa la ilaha illallah ini betul-betul terhayati di dalam batin, jadilah kita muttaqin, orang bertakwa. Karena kalimat takwa la ilaha illallah. Kalau kita bertakwa, kita menunggu, berserah diri dengan penuh sukacita, menunggu Allah menyelesaikan masalah-masalah kita dengan caranya, bukan dengan cara ego kita. Ya, saya kira demikian Mas Jawahir untuk kali ini. Baik, kawan sobi di mana Anda berada, saya akan membacakan informasi dari Admin Tasawuf Indonesia. Berikut adalah detail informasi lengkap untuk webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah. Pelaksanaan acara hari Ahad 8 Februari 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Live tatap muka via aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftaran, silahkan pilih tanggal berikut. Pendaftaran tanggal 7 sampai tanggal 15 Januari. Video ini ditayangkan. Hanya webinar Rp25.000. Paket lengkap, webinar plus buku plus audio 20 tutorial tadi Rp150.000. Pendaftaran tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Januari hanya webinar Rp35.000. Paket lengkap, webinar plus buku plus 20 audio tutorial Rp175.000. Pendaftaran tanggal 1 Februari sampai 7 Februari
hanya webinar Rp50.000. Paket lengkap webinar plus buku plus audio Rp200.000. Semua yang mengikuti webinar akan mendapatkan e-sertifikat. Jika ada pertanyaan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi admin di nomor yang sudah tertera di layar ini atau komen saja di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.